Tamam. Jadi setelah kita bagi kalau kalimat itu ada ism, fi'il, harf. Nah, kita harus bisa bedain dong yang ism itu yang kayak apa, harf yang kayak apa, fi'il yang kayak apa gitu kan. Sama aja kalau di grammar kita part of speech kan ada noun, pronoun gitu-gitu. Nah, nanti kalau kita udah bisa bagiin, oh ini kita udah bisa menempatkan sesuai dengan babnya gitu ya. Oh ini ism, oh ini fi'il, oh ini harf. Nanti kita tahu hukumnya. Oh ini mabni, oh ini mu'rob, oh ini ya dulu aladzat, oh ini ada muktarin bisa mana gitu-gitu lah pokoknya. Ya. Coba Anda tanya kalian. Kita sering kan tiap hari pasti ngomong amin gitu. Amin. Amin termasuk isam, harf atau fi'il. Kan kalau orang nanya ke kalian dahaba kalian tahu itu fi'il. Kursiun kalian tahu itu isam, fi itu harf gitu ya. Tapi kalau amin gitu yang kita baca habis doa, apa habis Al-Fatihah gitu. Itu termasuk bab apa dari tiga ini? Yang mana? Fi'il. Siapa yang setuju kalau amin itu fi'il? Ada yang fi'il, ada yang ism. Kenapa dia termasuk fi'il? Kenapa? Kenapa dia termasuk fi'il? Fi'il amr. Mungkin. Fi'il amr. Kan fi'il itu kan dia salah satu ciri-cirinya dia harus kemasukan. Dia bisa kena tak fa'il atau kena taknis atau kena nun taukid gitu ya. Nah, ini amin atau bisa kena kot, kena sin, saufa gitu. Bisa nggak kita aminta gitu. Bisa nggak kena tak atau aminats gitu. Bisa nggak? Kan fi'il kan dia syaratnya tuh dan alamahnya dia jadi fi'il kalau bisa kena tak fa'il, kena tak taknis gitu kan. Amin di sini bisa nggak? Kena alamat dari fi'il. Ada yang pernah dengar nggak? Amin tuh gitu. Pernah denger nggak kata-kata itu aminats gitu. Kan kalau fi'il dia bisa fa'alat, fa'altu, fa'alta gitu-gitu kan. Kalau amin Belum, Ustaz. Nggak pernah dengar, Ustaz. Belum sih, Ustaz. Paling aman tuh billah. belum kan? Berarti dia bab apa? Ayo. Isim. Isim. Fi'il. Isam apa fi'il? Apa harf? Apa isam fi'il? Isim fi'il. Oke. Jadi gini, yang kita mau bahas habis ini itu alamat kan. Alamat isem, alamat fi'il, alamat harf semuanya. Untuk apa sih kita tahu alamat itu? Masa kita cuma hafalan aja sih, oh fi'il itu yang bisa kena tak fa'il, kena tak taknis. Itu tuh sekalian kita bisa menentukan. Ini tuh termasuk bab apa? Dia tuh isem, fi'il, atau harf gitu loh. Oh isem itu yang bisa majrur gitu ya. Oh isem itu ada yang mabni, ada yang mu'rob. Isem itu ada domir juga. Oh isem itu ada mausul, ada isem isyarah gitu ya, yang mabni. Oh isem itu yang bisa majrur, isem itu yang bisa kena al dan lain sebagainya. Jadi kita tahu alamatnya itu kita pakai gitu. Selama ini kan kita udah belajar kan, udah pasti kalian udah belajar lah yang namanya alamat isem, alamat fi'il dari kitab apapun, asalnya ini mubtadi banget kan. Nah, sekarang kita lebih ke penentuan, kita pakai gitu. Kita tahu alamat dari isem, tahu alamat dari fi'il, tahu harf itu apa aja aksamnya, anwa'nya gitu ya. Nah, terus kita pakai, kalau kita ketemu kata-kata amin, itu bisa nggak ya kemasukan tak fa'il? Kan tak fa'il salah satu dari alamatnya fi'il. Oh nggak bisa, berarti dia bukan fi'il. Dia tuh isem gitu. Dia disebut dengan isem fi'il karena dia itu secara lafadz isem, tapi dia punya makna fi'il. Benar tadi fi'il amr maknanya, yaitu istajib. Waktu kita bilang amin ya Allah, amin, amin, istajib ya Allah, istajib gitu kan. Kabulkan ya Allah, itu pasti maknanya fi'il amr. Gitu. Ya itu ya. Tamam. Terus misalkan nih nanti kita ketemu ayat Al-Quran. Ya laita. Ya laita lana mislama utia qurun gitu misalnya. Nah, kita tuh belajar alamat isem ya, termasuk dari alamat isem adalah nida ya kan. Jadi setelah ya, kan ya itu kan manggil kan. Dia punya makna ad'u gitu. Waktu kita ya Ahmad gitu, kita manggil Ahmad gitu. Nah, nida itu termasuk salah satu ciri-cirinya isem. Kenapa? Soalnya kalau kita manggil itu pasti manggil isem, nggak mungkin manggil fi'il. Hei duduk kan nggak mungkin. Pasti kita manggilnya isem, ya kan? Karena munada itu maf'ul dan maf'ul bih itu isem.
Jadi pasti kita manggil itu dari ism, bukan manggil fi'il. Ya jalasa, nggak ada kan. Ya nama, kan nggak ada. Jadi kita nggak mungkin manggil fi'il, kita manggilnya ism. Makanya nida itu termasuk alamat ism. Nah sekarang, laita itu apa? Ism, fi'il, atau haraf? Fi'al. Laita termasuk apa? Ayo. Laita itu akhwatnya inna anna itu loh. Inna anna ka anna lakinna laita la'alla yang itu. Laita termasuk apa? Harf saja. Huruf. Huruf, ya kan? Dia termasuk huruf apa namanya kan inna anna huruf taukid. Kalau laita apa termasuknya? Tamani. Tamani. Beda ya tamani sama taroji ya kan? Apa bedanya tamani taroji? Jadi kemana-mana ya. Kalau taroji ini sudah bakal bisa terjadi, tapi kalau tamani nggak bakal bisa. Oke, jadi taman itu mustahil atau kalaupun bisa tuh susah banget atau butuh waktu lama gitu lah. Pokoknya intinya mendekati mustahil atau mustahil. Itu kalau tamani. Nah, sekarang kok habis nida ada haraf, katanya tadi nida itu alamat dari ism. Nah, gitu ya. Nanti ada pembahasan ulama. Ada ulama yang mengatakan ya di sini bukan ya nida tapi ya tanbih, itu pendapat pertama. Ada ulama yang mengatakan di sini ada ism tapi mahdhuf. Ya qaumi laita qaumi misalkan kayak gitu yang di ayat Al-Qur'an itu. Jadi kita tingkat mahasiswi kita yang kita perdalam lagi gitu ya. Jadi kita langsung terjun ke beberapa syawahid nahwiyah, bisa dari Al-Qur'an, bisa dari syair. Tamam. Dan kita udah ketemu dengan beberapa hilaf ulama. Sekarang ada ulama yang bilang la'alla itu masuknya bab haraf. Oh enggak, la'alla itu babnya fi'il. Oh enggak, contohnya laita tadi bab apa gitu lah ya. Oke. Kalian udah baca Muqarrar belum? Udah Desember loh. Udah baca Muqarrar kah? Qara'tum, fahimtum, fi mushkilah ma'al Muqarrar, Muqarrar helwa, Muqarrar sahla. Ini aja judulnya Taisir loh. Taisir. Udah yang paling muyasar insyaallah. Oke. Qara'tum Muqarrar. Gimana sudah bisa bersahabat dengan Muqarrar? Dengan diktat kuliah? Insyaallah. Insyaallah. Oke, kita lanjut di alamat ya kemarin ya. Halaman berapa sih? Ini alamat ism, halaman 25 ya. Ya tamayazul ism anil fi'il wal harf bi alamat. Jadi kita tahu alamat-alamat itu bisa bedain. Oh, ini masuknya bab ism, bukan fi'il, bukan harf. Karena ini kekhususan yang dimiliki oleh ism aja. Yaitu yang pertama jer kan. Habis jer, kita baca dulu semuanya. Ada tanwin. Karena harf nggak ada yang tanwin dan fi'il juga nggak ada yang tanwin ya kan. Dan nanti kita akan belajar tanwin itu ada macam-macam. Ada tanwin tamkin, tanwin tankir, tanwin muqabalah, tanwin iwat gitu ya. Dan juga terus kemudian nida ya, tadi jer, tanwin, nida. Kemudian kita punya qabulu al. Nah, nanti kan kita bahas nih. Ism itu punya ciri khas ada alnya. Soalnya fi'il enggak. Nah, coba lihat nanti di sini kita ketemu apa. Ma anta bil hakami al tardo hukumatah walal asili waladir ra'i wal jadali. Di sini al tardo. Tadi katanya cuma bisa yang bisa masuk al cuma ism. Kok di sini ada rodiya yardo malah jadi ada alnya. Nah, ini kita bahas nanti ya. Terus juga nanti kita alamat lagi, alamat ism yang terakhir isnad ilaih. Kita mulai dari pertama jer. Ya, ini udah jelas ya, jer itu pokoknya bisa bil harf, bisa bil idhofah, bisa bil tabaiyah. Siapa yang mau kasih contoh jer bil tabaiyah? Coba. Kalau bil harf semuanya jelas lah, tinggal ngasih huruf jer, tinggal majrur. Bil idhofah juga tinggal bikin mudhaf ilaih. Yang bil tabaiyah ada yang mau kasih contoh? Ayo, siapa? Asal buka mikrofon aja coba jawab. Jer yang bitabaiyah. Tawabi itu yang mana sih? Tawabi. Oh, tawabi yang mana? Ayo. Ini pagi-pagi udah bersarapan belum? Jadi tawabi itu ada apa aja? Naat atau Naat, atof, taukid, badal. Ya.
Jadi kalau misalkan dia termasuk na'at, ataf, taukid badal ke sesuatu yang majrur, bisa majrur bil haraf atau bil idhofah itu, ya udah dia ikutan majrur. Ya contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tahu bismi itu bil haraf. Bismillahi nanti itu bil idhofah. Ar-Rahmanirrahimi bitabaiyah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu udah contoh dari majrur yang langsung bil haraf ada, bil idhofah ada, bitabaiyah ada. Ini kalau anak lugoh ya, jurusan lugoh, kita ada imtihan syafa'i nahwu loh. Biasanya kita ujian berdua, maksudnya satu doktorah nguji 2 orang atau 3 orang. Nah kalau kita lama banget jawabnya, hati misal min majrur bitabaiyah misalnya gitu. Kita lama mikirnya gitu ya, langsung dilempar ke teman kita, ya kan? Ya udah kita nggak dapat natijah nanti. Ya, jadi kayak kita biasain juga buat latihan imtihan syafa'i ya. Dokternya nggak mungkin nunggu kita nyari jawaban ya kan. Kalau di sini bil haraf ada kharajtu minal baiti. Oke, terus bil idhofah kita bun nahwi mufidun. Itu bil idhofah, an-nahwinya di sini salam tu ala Muhammadin al-karimi, al-kariminya. Oke, bismillahirrahmanirrahim ini ya. Isam di sini majrur bil haraf, ya lafdzul jalalah di sini bil idhofah, ar-rahmanirrahim bi tabaiyah. Fal jar huwa taghyir mahsus alamatuhu kasrah wa manaba anha. Jadi jar itu kita bisa bilang jar atau khafat gitu ya. Ternyata kita mau pakai mustalahnya ulama Kufah atau Basrah gitu ya. Nah, di sini jar. Jar itu dia alamatnya kasrah itu alamat asliyah. Nah, kalau alamat far'iyah dia punya beberapa bab kan. Contohnya kalau jarnya itu di asma sitah pakainya ya, jarnya di musanna juga kan pakainya ya gitu ya. Itu manaba'an pakai alamat yang selain kasroh. Oke, kemudian yang kedua tanwin. Nah, tanwin tadi ada banyak, ada tanwin tamkin, tankir, iwat, ya. Muqabalah juga. Nah, apa bedanya? Jadi di sini tanwin itu nun sakinah yang ada di akhir ism dan dia secara lafat ya, enggak secara khot. Maksudnya kita nggak ngelihat nun sukunnya di gambar nun ada sukunnya enggak, tapi secara lafat kita secara lafat ya kita langsung ngomong ada tanwinnya. Baitun gitu, tapi nun sukunnya itu nggak ada hotnya, nggak tertulis, nggak ada rosemnya gitu. Oke, dan itu bukan yang makna taukid, karena ada kan nun sakinah yang untuk taukid kan, contohnya kayak ta'alaman. Nah, terus yang pertama tanwin tamkin, itu yang mana? Itu hadan nau' minal lahik ligoli bil asma al-mu'rabah al-munsharifah, contohnya Muhammadun gitu ya. Nakirohnya kitabun gitu. Jadi di sini tanwin tamkin itu karena dia tamakun fi babil ismiyah. Jadi dia yang paling banyak masuk ke asma mu'rabah munsorifah. Ya. Karena kalau ghairu munsorifah nggak boleh ada nunnya kan. Jadi tanwin yang biasa lah yang paling banyak ada kita temukan tanwin yang ini gitu. Faidahnya dalalah ala hifatil ism. Kalau ism itu yang paling khafif. Ya. Wa tamakun fi babil ismiyah. Likaunihi lam yushbih al-harf fayubna. Jadi ism itu kalau nanti mirip kayak haraf jadi mabni. Contohnya ism domir ya. Dia mirip kayak ism domir kan tu. Kayak fa'al tu di sini kan domir, dia kan ism domir. Cuma dia yang rofa, terus dia yang mutasil gitu kan. Tapi dia mabni, kenapa? Karena dia mirip kayak haraf. Tu itu lebih mirip jadi haraf daripada jadi ism ya kan. Soalnya dia cuma satu kata, satu huruf aja gitu, satu kata ya satu huruf ya, tu gitu. Nah makanya dia kalau mirip haraf jadi mabni. Kalau mirip fi'al jadi mamnu minas sharaf. Contohnya kayak Ahmad, kita punya teman namanya Ahmad ya. Atau Yazid ya, itu kan kayak fi'al, kayak Ahmada yuhmidu, kayak Zada yazidu. Kalau kita punya nama yang namanya itu mirip kayak fi'al, jadinya bab apa? Mamnu minas sharaf gitu. Makanya di sini likaunihi lam yushbih al harf fayubna walal fi'al fayumna minas sharaf. Jadi ism yang mirip harf jadi mabni, ism yang mirip kayak fi'al jadi mamnu minas sharaf. Makanya kalau kita punya teman Ahmad, dia nggak boleh Ahmadun gitu. Yazidun gitu kayak. Oke, tanwin tankir. Ya, tanwin tankir di sini Allah libadil asam al-mabniyah farqan baina ma'rifatiha wa nakiratiha. Jadi tanwin yang menjelaskan kalau dia nakiroh gitu intinya. Makanya dia tankir gitu. Famanuwina minha nakiroh. Kalau misalkan kita tanwin kan dia jadi nakiroh. Kalau yang lam yunawan karena ma'rifah. Contohnya yang ini ya. Biasanya gini, marartu ini jaa sibawaihi akram tu sibawaihi salam tu ala sibawaihi. Nah, beda lagi kalau yang marartu bisibawaihin, marartu bisibawaihin. Misalkan kita ada 2 sibawai ya. Yang pertama marartu bisibawaihi bawa sibawaihin akhir. Nah,
Bedanya apa? Sibawaihi yang tanpa nakiroh, yang lam yunaywan itu dia ma'rifah. Tapi kalau yang sibawaihin ahor yang dia nakiroh, nah dia nakiroh ya. Kalau yang dia munawan dia nakiroh. Yang ada tanwinnya dia nakiroh ya gitu ya. Ya jadi yang biduni tanwin arata syahsan muayyan ismahu sibawih. Jadi ma'rifah. Kita tahu yang mana gitu. Bahwa bila tanwin ma'rifah bil alamiyah. Dia tanpa tanwin dan itu termasuk bab ma'rifah karena dia alam kan nama orang. Semua alam kan termasuk ma'rifah. Ya. Terus maratu bisibawaihin yang pakai tanwin itu aratu ayyasyahsin musama bihadal ism. Berarti itu nakirah umum kan ghairu mahsus ghairu muayyan. Jadi beda ya. Kalau kita mau ngomong maratu bisibawaihi dia ma'rifah. Wa sibawaihin akhar, jadi ada dua sibawai yang satu ma'rifah itu nakirah gitu contoh. Ya. Atau contohnya lagi di ya ihi. Nah, berarti itu ihi kan artinya zid kan. Ihi ya bakar. Nah, aratam min muhotabika alistizada min hadis ma'ruf ma'hud. Dan itu kan itu amr tuh. Amarnya ke sesuatu objeknya itu yang dia tuh ma'ruf dan ma'hud. Pokoknya itu termasuk ma'rifah karena ihi. Beda lagi kalau ihin. Nah itu ayo hadiskan. Kayak ghairu muayyan tambah aja gitu. Lanjutin aja tapi ghairu muayyan apa yang mau ditambahin. Gitu ya. Jadi cuma beda tanwin aja beda makna ya. Jadi kita nggak bisa asal-asalan kasih tanwin atau nggak kasih tanwin. Kalau kita masuk di bab ilmu ma'ani balago ada pembahasan ta'rif tankir. Kemudian tanwin muqabalah ya. Jadi itu tanwin yang tankir ya. Jadi beda ya. Pokoknya kalau ada tanwinnya dia nakiroh, makanya disebut tanwin tankir. Kalau nggak ada dia ma'rifah. Fahim tum? Fahimna Ustazah. Tapi saya mau nanya Ustazah. Nah, tafadhal. Yang si bawah ini hanya berlaku untuk nama ajam atau bagaimana? Oh ini berlakunya di mana? Ini berlakunya di ba'dul asma' mabniyah. Jadi contohnya nih. Farqon baina ma'rifati wa niratiha. Bahatu tanwin kiasi fil alam al-mahtum biwihin. Jadi memang dia kiasi, secara kiasi itu maksudnya bukan simai ya. Kalau simai kan kita dengar orang Arab pakai itu, jadinya kita dengar orang Arab pakai itu, jadinya kita ikutin. Nah, kalau kias itu berarti kita bisa bikin, kita kiaskan. Ada kaidahnya kita pakai gitu. Kita bisa pakai ke semua kata alam ya, nama orang, nama tempat gitu. Yang dia mahtum biwaihi, yang akhirnya kata-kata waihi. Ya. Jadi banyak ya kata-kata selain sibaweh yang akhirnya waih gitu. Contohnya apa? Sibaweh, amraweh, dusturaweh gitu. Pokoknya yang akhirnya waihin gitu. Oh, Akhirnya tamam. waihin. Contohnya itu. Jadi kalian kalau ketemu alam yang dia ada waihnya, ya udah kasih aja gini. Kalau mau ma'rifah tanpa tankir, tanpa tanwin. Kalau mau nakirah dikasihlah tanwin gitu ya. Itu yang kiasi. Kalau yang simai, wasimai fi ism fi'il mahtum bilha. Ya. Kalau yang simai itu yang kita langsung dengar dari orang Arab. Orang Arab itu ternyata kalau pakai ism fi'il yang mahtum bilha, nah dia juga bisa kasih tanwin yang disebut dengan tanwin tankir tadi. Soh sama sohin. Jadi kayak gini contohnya nih. Waktu Anda bilang ke kalian, soh, nah, sama sohin. Apa bedanya? Jadi kalau soh, itu kan artinya uskut kan. Itu uskut dari kalam yang ma'ruf indana gitu. Jadi Anda nyuruh kalian diem, misalkan Anda sama kalian itu punya rahasia. Terus waktu Anda bilang soh, itu berarti kalam mu'ayyan yang Anda suruh kalian diem gitu. Jangan ngomong lagi gitu ya. Nah waktu Anda bilang sohin gitu misalnya. Nah itu berarti udah kalian diem. Min ayi kalam, ghairu mu'ayyan gitu. Paham nggak? Mudah ya kayak gitu ya. Cuma antara sesuatu yang mu'ayyan atau ghairu mu'ayyan deh. Jadi kita punya dua ya, kiasi sama simai. Yang kiasi itu yang masuk ke alam mahtum biwaihin. Kalau yang simai masuk ke ism fi'il mahtum bilha. Gitu. Soh sama ih. Ya. Ihi, ihin, soh, sohin. Gitu. Tamam. Tamam Ustazah. Oke. Nah sekarang, jadi tadi kan udah tanwin tamkin sama tanwin muqabalah. Kalau tanwin muqabalah di sini yang ada di jamak mu'annas salim.
Kenapa cuma khusus di jamak muannas salim sih? Karena nuhat ja'aluhu fi muqabalatin nun alati fi jamak mudzakkar salim. Kan jamak mudzakkar salim kan ada nunnya kan, muslimuna, mu'minuna, solihuna, ada nunnya. Nah, di jamak muannas salim nggak mau kalah dong, ada nunnya juga. Ya udah, jadi disebut dengan tanwin yang muqabalah, ya muslimatun, muslimatin. Fatanwin fi hadil kalimat tuqabilu nun fi jamak mudzakkar salim. Makanya disebut dengan muqabalah tadi. Mudah ya kalau gitu ya. Cuma tanwin yang di jamak muannas salim aja udah. Nah, yang keempat ada tanwin iwat. Nah, iwat itu kan badal kan, pengganti apa? Jadi tanwinnya itu ada untuk menggantikan sesuatu yang udah hilang. Jadi memang kaidah bahasa Arab tuh kayak gitu. Kalau kita menghadaf, kita menghapus sesuatu, kita harus ngasih jejaknya gitu. Contohnya kita menghapus huruf. Ada satu huruf kita hapus diganti dengan tanwin. Makanya di sini ada tanwin iwat, iwat an harf, ada iwat an ism, ada iwat an jumlah. Jadi kalau ada yang dihapus, kita ganti dengan tanwin ini, yaitu tanwin iwat. Yang pertama anak harf nih. Jadi kalau kita ketemu kata-kata kayak jawarin, gowashin, wanahwahuma, yang mirip dengan ini kata-katanya, yang satu wazan gitu ya. Minal jumu al mamnu'ah minas sarfil an mankusah. Ya, jadi dia termasuk mankus kan, bukan isem sohi, bukan isem mamdud, bukan isem maksur, tapi yang mankus ya. Yang di bab itu pembahasannya. Yang asli kan dia jari, jawari, goshi, gowashi gitu kan. Watanwin fiha, iwat anil ya. Karena aslinya kan ada ya yang mankus tadi loh, ya lazimahnya itu. Makanya dia jadi jawarin gitu, bukan jawari lagi, tapi jawarin. Aratu bijawarin. Amma fi halatin nasbi fala tuhdaf hadhil ya bal tadhar alaiha al-fathah li hifatiha. Kita tahu sendiri bab yang isem mankus maksur. Masih ingat bab itu apa contohnya yang isem maksur? Qadin. Itu mankus yang maksur. Oh yang maksur. Mustafa, Mustashfa, aso gitu-gitu. Nah, semua yang mangkus, maksur, mamdud, sohi itu kan dia punya babnya sendiri kan. Nah, itu ada pembahasan kalau dia rofa bentuknya gimana, kalau dia nasab gimana, alamatnya apa gitu. Apakah dia rofaknya itu jelas ya, atau rofaknya itu muqaddar gitu ya. Tapi kan kalau di mankus ya dia ketika nasab itu dia jelas. Jadi kayak qadiyah gitu. Tapi kalau dia rofa sama jar kan qadi gitu. Nah, tapi kalau aso dia alamat salah-sahnya itu muqaddar. Jadi kayak aso terus saja walaupun dia fathah, walaupun dia nasab, jar atau rofa. Summa hudifat aliyatah fi fan wa iwat an hatanwi li alla yakuna fil lafat ihlal bisiko. Nah, kemudian iwat an ism. Nah, dia di sini setelah kata kulun dan ba'dun. Kan gini, kullu dia jadi mudhof, setelahnya mudhof ilaih, kullu insanin, kullu kitabin, kullu apa hayawanin gitu ya. Nah, kemudian ketika idhofahnya dia hilang, mudhof ilaihnya yang hilang, nah kita ganti dengan tanwin. Nah, mudhof ilaih kan dia termasuk ism, makanya kita dibilang iwat an ism. Contohnya nih, kalau Allah Ta'ala kullu ya'malu ala syakiltih. Nah, kullun di sini tuh ada kullu insanin, ada insan di sini ism yang mahdhuf. Nah, diganti dengan kullun gitu. Wa kullun atau hudakhirin. Di sini kulluhum, ya pokoknya yang jadi mudhof ilaihnya kullun di sini yang berupa ism dan dia mahdhuf. Fahudifal mudhof ilaih wa atabitanwin iwadun anhu. Terus ada lagi mislu kullun kalimat ba'dna ba'dun juga tilka rusulu fadlna ba'duhum ala ba'din. Nah, ba'dinnya itu yang jadi syahidnya ya. Ba'din di sini maksudnya ala ba'dihim, ya himnya di sini. Karena himnya mahdhuf dan biar nggak ada pengulangan kan tadinya udah ada ba'duhumnya di sini. Nah, akhirnya kita hapus mudhof ilaihnya dan kita ganti dengan tanwin. Kemudian iwat an jumlah, berarti yang hilang satu jumlah, ya kan? Nah, ini biasanya setelah kata id. Nah, contohnya nih, wa antum hina idin tandurun. Hina idin tandurun. Nah, di sini
Aslinya kayak gini, wa antum hina itbalagut ruhul hulquma tandurun. Jadi ketika itu gitu loh. Itunya ketika apa? Ketika balagot arruh al-hulqum, ketika dicabut nyawanya gitu kan, tandurun. Apa yang hapus? Yang hilang kan satu jumlah, yaitu jumlah balagot arruh al-hulqum. Balagot ruhul hulquma gitu. Terus kita ganti dengan tanwin idin jadinya. Oke, itu yang tanwin ya, fahimtum? Fahimna insyaallah. Tamam. Nah, sekarang yang ketiga itu nida. Ya, kita tahu kan tadi nida itu manggil kan. Ya, gitu. Dia tolabul iqbal. Maka dia termasuk insya tolabi, tolabul iqbal. Ya wa ihda akhwatiha. Jadi akhwatnya ya banyak ya. Ada ya, ada awa, aya, ai, awa gitu banyak ya. Ada yang nida qorib, ada yang nida bait gitu. Nanti ada penjelasan bab nida sendiri. Nanti ada punya recordnya kalau itu yang di babnya ilmu ma'ani kayaknya insya. Kalau di balago kan kita bahas itu nida qorib, nida bait, terus yang bait tanzil manzilah qorib atau sebaliknya gitu. Tapi kalau nida yang dinahu kan kita bahasnya cuma awahirnya, berarti munadanya nih mansub atau yubna alama yurfa gitu-gitu kan nanti. Yang penting kalau kita masuk di bab alamat ism, kita tahu kalau nida itu termasuk ciri-ciri dari ism. Karena kalau kita manggil itu pasti manggil ism, nggak mungkin manggil harf. Hey, di atas gitu kan enggak. Kita pasti manggilnya ism. Ya. Nggak mungkin manggil fi'il, hey duduk gitu kan. Kita masa manggil kata kerja kan nggak mungkin. Makanya nida itu termasuk alamat ism. Contohnya ya Muhammad akbil, ya Ali ijtahid itu. Wa kullu min Muhammad wa Ali di sini ism diduhuli harf nida. Nah, sekarang coba kita lihat ya laita qaumi. Nah, di sini kan katanya ya masuknya ke ism. Di sini masuknya laita. Laita kan harf gitu kan. Atau yang kedua, Allah yasjudu. Kok ya usjudu kan? Ini qiraatnya Kisai ya kan, kita qiraat yang kita baca sehari-hari qiraat Hafs an Asim ya, sebagian besar orang Indonesia juga bacanya pakai itu. Nah, ada qiraat lain Kisai sama-sama ulama Kufah ya. Bacanya di sini Allah yasjudu, ya usjudu gitu. Nah, kok iya masuknya ke fi'il amr kan gitu. Terus gimana cara takwilnya ini? Gimana cara ikrarnya ini? Kok bisa? Jadi biar kaidahnya tetap benar kalau ya itu termasuk alamat ism, nida termasuk alamat ism, dan ayat ini juga benar. Nah, ini cara takwilnya gini. Fa'inah iku wala nida iya wa yabtadi'u bil fi'al usjudu. Itu yang kedua ya. Hadis undah holatia fil ula ala laita wa huwa haraf. Wa fisaniyah ala usjudu wa huwa fi'al amar. Li'anna iya fi hadhihi syawahid li tanbih lalin nida. Nah, jadi kita bilang, iya di ayat Al-Quran ini, jadi nggak mungkin ayat Al-Quran salah ya, dan nggak mungkin kaidah yang disepakati ulama ini juga tanpa dasar nggak mungkin gitu. Jadi ini tetap ya itu jadi nida, dan nida itu alamatnya. Nggak, maksudnya nida itu termasuk alamat ism itu tetap. Dan ya yang di ayat ini ya itu adalah ya litanbih bukan linida. Wa harfu tanbih yadhul ala ghairil ism, dan tanbih kan masuknya ke yang bukan ism. Ya contohnya ya wakila, itu yang pertama, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua kila inna ya lin nida wal munada mahdhuf yuqaddar bima yunasib asyaq. Jadi ianya tetap nida, tapi di situ ada ism yang mahdhuf ya. Ya qaumi laita qaumi, contohnya ya rabbi laita qaumi wa ya haula'i usjudu. Nah, itu jadi ada ism yang mahdhuf. Jadi ada dua takwilan. Kalian bisa pilih kenapa di sini ya usjudu, ya laita. Berarti pendapat yang pertama, ianya bukan li nida tapi li tanbih. Nah, yang kedua ya, ianya di sini punya ism tapi mahdhuf gitu. Makanya di sini wala ka antahtar ayat takwil ini. Pilih yang mana ya. Fahim tuh? Masih loading, Ustazah. Paham ya? Suatu wadih ya Gema? Wadih. Oh, masih loading. Iya. Itu ya pokoknya gimana? Gak apa nanti diulang Paham, lagi Ustazah, videonya cuman ya. masih mencerna. Oh iya, tamam. Paham ya? Oke. Kemudian yang keempat, qabul al. Ya, alnya di sini al at-ta'rifiyah. Ya, contohnya tolibun atau tolib. Nah, itu pokoknya kita udah tahu lah, ism bisa kena al. Nah, sekarang yang kita bahas adalah gimana nih call-nya Farosdak. Farosdak seorang penyair ya. Kok di sini dalam bait syairnya gini tulisannya. Ma anta bil hakamil tardohu kumatahu walal asili waladir ro'i wal jadali.
Masa ya penyair fasih salah tiba-tiba al tardo. Nah, kita lihat dulu. Fa'adahola asyair al ala turdo. Ya, di sini kan bacanya turdo ya. Setahu Ana juga ini bacanya al turdo hukumatuhu. Cuma ini karena ada harokatnya ada baca aja. Al turdo hukumatuhu. Wahwa fi'il mudhari. Masa fi'il mudhari ada alnya? Kan tadi katanya al itu termasuk alamatnya ism. Wah ya ism mausul bermakna alladhi. Nah, al di sini bukan li ta'rif, tapi al ini artinya alladhi. Alladhi turdo hukumatuhu. Loh, emang ada ya Kak al itu untuk alladhi? Ada. Kaum di qabilah di bangsa di Jazirah Arab ada yang pakai al itu untuk ism mausul. Dan ism mausul kan bolehnya itu ya takwilnya ya. Fahimtum? Fahimna insyaallah. Nah, terus yang kelima mudah ya. Di sini yaitu isnad ilaih ya. Ayyus nida ilal ism hukmun tahsulu bihil faidah. Jadi mubtada khobar gitu ya. Atau masawana kana musnad isman Muhammadun najihun atau fi'il najaha Muhammad. Jadi ism itu adalah sesuatu yang bisa diisnadkan, bisa disandarkan ilaihi. Atau jumlah aliyun najaha ahuhu. Ya. Di sini qaulnya Ibnu Malik bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Jadi alamat ism ada apa aja? Bil jarri wa tanwini wa nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Ada 5. Tamam? Tamam. Fi soal. Fahimtum ya jamaah? Tamam.